sebelum kita mulai aku mau say thank you dulu ya untuk waktunya yang udah diluangkan buat Sukor Sekuritas malam hari ini ngobrol-ngobrol nih sama Cuan Troopers dan semua teman-teman yang nonton malam hari ini. Thank you juga untuk Jo, Iya. maksudnya kita mau ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, Terus thank you juga untuk Sukor yang udah invite untuk kita bisa sharing, mengeduket teman-teman semua di sini. iya. Oke. Ci, ini suaraku aman ya, Ci ya? Kedengeran ya? Aman, cuman emang nggak terlalu kenceng sih, tapi oke sih. Oke. Kalau misalnya kurang kenceng, coba aku lepas ini aja kali ya, sebentar ya. Ini aja, Mana Kak. earphone-nya? Halo? Nah, Gini aja ya? ini lebih kenceng sih. Oke, Iya, gini aja deh kalau gitu. Oke. lebih Berarti lebih ini saatnya beli earphone yang kenceng. baru nih. Ntar cari Oke. cuan langsung dibeliin. Oke, Ci, jadi mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Soalnya banyak pasti teman-teman Cuan Troopers nih yang udah nggak sabar pengen tahu nih insight-nya dari cerita apa, dan tentunya kan kita kalau TikTok itu kan diskusinya ringan aja, Ci ya, karena memang Benar. udah malam juga Iya. gitu kan. Jadi cuma kasih sedikit update aja lah ya buat teman-teman Mm-mm. kita semua yang nonton mengenai topik yang sudah kita tentuin bareng-bareng nih gitu kan. Jadi Iya. memang topik kita buat malam hari ini adalah mengenai BI rate nih yang naik begitu ya. Kayaknya teman-teman Iya. Cuan Troopers yang mantau berita udah tahu lah ya, BI rate itu naik 6% begitu kan. Tapi Mm. the big question itu impact-nya apa nih ke pasar modal. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau nanya dulu nih sama Cerita. Jadi kan kalau misalnya hari ini IHSG hampir 1% ya, Cia, naik ya. Iya. Tapi Hari kalau ini untung misal rebound. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat 5 hari terakhir itu sebenarnya masih minus hampir dua Benar. persen begitu kan. Benar. Nah, ini Benar. pertanyaan yang aku sering tanyakan ke semua influencers yang Mm-mm. aku berkesempatan untuk ngobrol Aji Live. Mm-mm. Tanggapannya apa nih kalau misalnya dari Cerita mengenai market kita sekarang? Boleh di-share sama teman-teman Cuan Troopers. Iya, untuk market memang banyak sekali kejutan. Pertama, ya pastinya topik kita hari ini tiba-tiba BI rate di luar dugaan naikin suku bunga for the first time sejak Januari 2023. Jadi ini benar-benar kayak agak kagetin sih ya. Satu itu, kemudian nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang BI rate nanti. Jadi abis itu ternyata ada plot twist daripada pasangan capres dan cawapres, terutama sih cawapresnya sih. Jadi kayak, wah kita udah antisipasi si A, kita udah beli saham-sahamnya, terus ternyata yang war si B gitu kan. Nah itu banyak sekali plot twist yang kayak, oh kok begini gitu. Memang sempat udah kedengeran bahwa calon itu sebenarnya nggak jadi si A, makanya aku sempat kasih berita ke grup di CLC bahwa oh ini akan ada 3 calon nih, jadi yang udah beli sahamnya tolong direalisasikan cuannya, jangan sampai ternyata keluarnya nggak sesuai harapan, nanti kita susah jualannya, biasa kan Iya, gitu kan. Cuman iya. mungkin ada yang tetap bertahan, tetap pengen cuan lebih gede. Nah, ternyata pas keluar beritanya cukup surprise ya, ada juga yang kayak ya yang kecewa juga sih sebenarnya. Loh kok begini Iya. gitu. Jadi itu yang mungkin membuat market kita ini kemarin nggak enak, dari regional Hmm, juga nggak enak, mungkin ya ya. efek dari perang yang terjadi di Timur Tengah itu kan membuat Hmm, harga oilnya tinggi, harga oil tinggi juga membuat inflasi, dan inflasi itu membuat US itu nggak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Jadi kemungkinan suku bunga akan stay high for a longer period daripada hmm, yang kita expect. hmm. Nah itu juga mungkin akhirnya membuat dampak ke rupiah. Rupiah itu mungkin dampak dari diperkirakan ini kan suhu politik agak sedikit menghangat. Jadi Hmm. biasalah kalau ada hangat-hangat, ya asingnya kabur duluan, asingnya jualan, rupiahnya melemah. Rupiah melemah ke level yang hampir mencapai 16.000 ya. Jadi kayak angka-angka psikologis gitu sih. Jadi itu membuat mungkin itu yang membuat keputusan daripada kita punya Gubernur BI untuk menaikkan suku bunga, karena dengan menaikkan suku bunga diharapkan bisa meredam
harga rupiah yang bergejolak. Memang ini sangat mengejutkan karena daripada Bloomberg punya survei, hanya satu ekonom yang prediksi bahwa kali ini suku bunga akan naik dari 31 loh. Jadi 30-nya itu prediksi tidak naik gitu loh. Kan kaget ya, makanya nah itulah yang membuat market itu ya kayak boleh dibilang bertubi-tubi. Udah kemarin marketnya nggak jelas, kayak oilnya udah tinggi, tiba-tiba oh koreksi orang pada mungkin buang posisi di komoditi, besoknya dia naik lagi. Jadi banyak sekali kayak kejutan-kejutan, terus marketnya memang kecenderungannya emang nggak terlalu rame sih, karena mungkin mencermati dinamika politik yang terjadi, karena kan nunggu-nunggu ya ini gimana, dan mungkin kita juga udah dengar rumor-rumor bahwa memang ya biasalah namanya mau masuk tahun politik itu pasti akan ada yang namanya suhu yang meninggi, karena suhu tinggi orang cenderung jualan dulu deh, stay cash gitu. Jadi itu yang membuat market juga agak sepi. Karena agak sepi, yang jualan tetap ada, karena mungkin ada kewajiban harus jualan. Jadi marketnya itu yang membuat market dalam seminggu ini kurang begitu nyaman ya untuk kita tradingkan. Dan IHSG sendiri hari ini baru balik ke 6806. Kemarin itu kan technically memang udah kelihatannya nggak begitu bagus ya, karena dia udah break support channel di 6880, karena udah kena di ngebreak di 6880 itu, jadi kayak berpotensi banget secara teknikal kalau kita lihat dari bentuknya itu kayak head and shoulder. Tapi ini kalau bearish skenario. Kalau skenario ini ternyata nggak terjadi, terus dia bisa rebound, nah ini bisa balik banget ke 6895 atau 6945 kalau memang ada katalis-katalis lain yang bisa mendorong kenaikan indeks. Jadi memang turun-turun ini aku bilang cukup menarik karena banyak sekali bank-bank gede yang terdiskon karena asingnya jualan, dan hari ini ya, dan kita lagi nunggu result juga loh, beberapa big banks ini mau keluarin result, dan resultnya itu kelihatannya udah deket banget nih ya, akan keluarin. BRI itu akan keluar besok laporan keuangannya tanggal 25 sekitar jam 4 sampai jam 5 sore itu laporan keuangan BRI akan keluar, dan kayaknya tadi udah dikasih hint deh bahwa kelihatannya akan lumayan oke. Terus nanti kita habis itu ada Arto tanggal 27 Oktober ini keluarnya pagi, jadi jangan kaget kalau nanti Artonya ada gejolak, karena itu tanggal 27 itu jam 8, perkiraan sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Habis itu Bank Mandiri tanggal 30 akan mengeluarkan laporan keuangannya, ini juga akan sore. Mandiri harusnya sih cukup bagus ya. Mandiri, kemudian disusul oleh BBNI tanggal 31, perkiraan juga sore jam 4 sampai jam 5. Big Bank rata-rata harusnya oke. Dan ada BJBR juga tanggal 31. Ini beberapa yang bisa aku share untuk laporan keuangan bank-bank yang akan kita tunggu nih resultnya. Oh ya, untuk BJBR itu pagi. BJBR pagi. Jadi ya mungkin nanti akan ada pergerakan. Nah itu beberapa yang menarik untuk kita cermatin untuk laporan keuangan bank, karena banknya memang biasa duluan kan, yang lain agak. Udah ada yang bilang tuh, spill dong Ci resultnya katanya. Mungkin Cirita udah tahu kali financial reportnya katanya. Resultnya kalau bank rata-rata oke sih. Mungkin yang masih kurang terlalu bagus mungkin masih komoditi. Kenapa? Karena komoditi kemarin kan masih harganya belum terlalu tinggi ya. Jadi mungkin belum terlalu bagus lah, tapi I think it's already well anticipated ya. Jadi kayak udah diperkirakan. Jelek itu kadang-kadang kalau kita ngelihat laporan keuangan minus bukan berarti itu akan jelek loh. Mungkin itu udah perkiraan analis atau udah inline. Jadi kita mesti cek juga nih report daripada analis-analis nih sebenarnya berapa sih perkiraan. Kalau memang jelek minus sekian ternyata udah diperkirakan, atau ternyata minusnya itu nggak sejelek yang diperkirakan, itu malah above expectation gitu, malah bisa
harganya rebound. Jadi memang untuk klub perempuan kita mesti hati-hati, nggak cuma liatin angkanya plus banyak atau minus banyak, tapi kita mesti lihat street atau pandangan daripada analis. Dan Sukor juga selalu kan kasih guidance kayak, oh result ini keluar dari Sukor ini inline atau below expectation, itu bisa menjadi guideline buat teman-teman yang trading gitu loh. Ya, ya. Gitu. Oke. Thank you Ci ya. Wah, ini banyak banget nih poin-poin dari tadi aku udah ngingetin semuanya supaya aku summarize tapi banyak banget nih poin-poin yang penting ya buat teman-teman cuan troopers. Ya jadi tadi yang poin pertama banget yang Cirita bilang yang aku ingat itu adalah plot twist ya. Jadi emang benar banget kalau di dalam gak hanya di kehidupan tapi dunia politik juga ya maksudnya suatu partai bisa di kiri tiba ke kanan banget gitu kan. Jadi emang nggak ada rules gitu. Iya. Rasanya kan. Dan masih banyak loh yang kayak on denial, kayak nih kayaknya enggak deh, sampai tadi tuh nggak ada yang keluarin apa kayak tulisan, oh nanti yang datang tanggal sekian, ternyata kode namanya sama T, aku sampai ketawa deh. Banyak yang masih on denial. Ya, jadi itu ya salah satu penting juga. Jadi buat teman-teman cuan troopers ya, bagaimana melihat polemik lah ya, politik juga bisa berdampak ya Ci ya sama istilahnya pasar modal gitu ya, dengan sentimen-sentimen yang berputar. Dan juga satu hal lagi yang aku mention, ini ada yang bilang Cirita habis ulang tahun ya. Oh, iya kemarin Selamat di ulang tahun, Ci. tanggal hoki. Tanggal Oh hoki iya. apa? Disclaimer kan Ci, hoki nih. Kan dianggap hoki karena itu kan kayak angkanya nggak terputus, jadi kayak gitu katanya. Ya Ci, semoga sehat selalu ya, sukses terus untuk di tahun yang baru ini juga ya Ci ya. Amin, thank you. Doa yang sama untuk semua teman-teman juga. Wah, mantap. Thank you banget ya Ci. Nih setelah bisikan Koberna, sekarang bisikan Cirita ya. Jadi bener ya teman-teman ya. Di sini kalian jangan sampai nggak nanya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan sama Cirita, boleh banget ya. Jadi topik kita malam hari ini walaupun santai, tapi menurut aku tetap daging banget ya. Dan tadi juga Cirita juga mention penting banget mengenai cara melihat financial report ya Ci ya. Jadi memang kalau misalnya ada sesuatu yang jelek, tapi itu belum tentu buruk gitu ya, karena mungkin sudah inline sesuai dengan analis juga. Jadi perlu di-compare juga mungkin sama financial report di kuartal sebelumnya juga ya Ci kan, gitu kan. Wah, Cici-nya makin awet muda. Enggak lah, awet muda karena jauhnya glowing jadi mental di sini. Ini keringetan sih, Jakarta panas. Oke. Jadi tadi actually Cirita udah mention ada beberapa poin-poin penting juga mengenai banyak bank tadi Ci ya. Jadi bisa dibilang bank-bank yang financial reportnya mau keluar ini bisa dibilang akan jadi momentum juga gitu kali ya. Kalau misalnya memang financial reportnya secara general itu sesuai ekspektasi, ini juga bisa nge-boost appetite para investor juga kali ya Ci ya, bisa dibilang gitu. Cuman karena marketnya lagi istilahnya lagi kurang enak, mungkin belinya pas lagi koreksi. Itu lebih istilahnya risk kita itu lebih limited ya. Kalau misalnya kayak misal hari ini rebound, terus kita beli hari ini pas hijau, nanti besok ada keluar berita lagi, beritanya aneh-aneh lagi, ntar kayak asli jualan lagi, nanti kita jadi rugi lagi. Jadi mungkin kalau ada koreksi, buy on weakness aja, karena marketnya memang lagi banyak orang bilang tuh lagi susah gitu, karena ya bagaimana nggak susah, orang hari ini kita lagi anak-anak main komoditi, tiba-tiba ini oilnya turun banyak, semua pindah ke consumer, cari aman, karena consumer itu kan kebutuhan ya, jadi tetap orang banyak yang hiding di sana, backbone-nya juga daripada untuk buy side, jadi pindah lagi, tiba-tiba ada perang, minyaknya naik lagi, pindah lagi semua. Jadi memang agak ini sih, marketnya memang banyak sekali gejolak ya. Apalagi memang bulan Oktober ini bulan Halloween, ya kan kemarin kita party Halloween juga masuk dan banyak dapat insight juga nih dari ekonomi sektor. Pak Mike yang bagus banget sih selalu. Iya. Benar-benar menarik ya Ci ya memang. Jadi
relatif bisa dibilang cukup sepi lah ya market Iya, sekarang agak. dengan banyaknya sentimen yang sedang berjalan. Jadi mungkin banyak posisi para pelaku pasar modal itu masih wait and see ya Ci ya, bisa Mm, dibilang kayak gitu ya. benar, Nah tapi benar. kalau secara personal cerita sendiri Mm. bener-bener dalam posisi wait and see atau masih bisa tetap ada opportunity nih mungkin teman-teman cuan troopers yang bisa perhatikan di pasar modal untuk Oh, cuan. tetap sih market itu mau marketnya bagus atau jelek, kalau Hmm. kita memang selalu in the position, selalu kita di depan monitor, ada aja sih peluang. Cuman Hmm. memang kita lebih hati-hati aja. Kalau Hmm. naik udah terlalu tinggi, ya udahlah, skip aja, anggap aja kita nggak rezeki karena ketinggalan kereta. Hmm. Kita cari kereta aja yang lain. Kan di market ini banyak banget eh, potensi yang bisa kita beli karena saham itu ada ratusan kan. Hmm. Kalau yang udah naik, ya udah kita cari yang belum naik atau mungkin sektor yang sama tapi ini belum jalan, ya kita beli itu. Misalnya contoh kayak kemarin kayak sahamnya Pak Ete itu kayak ABA kan karena dia 10% mungkin lebih cepat naiknya. Ada Mari yang belum jalan pada saat itu belum terlalu tinggi. Nah, ini contoh aja ya. Jadi Ya, ya. kita mungkin bisa cari alternatifnya kalau misalnya udah ketinggalan. Kalau udah naik ya udah tunggu besok karena market itu pasti akan koreksi lagi, nggak kayak yang market bullish. Kita ini sebenarnya masih di bear market gitu.